Ya Allah Bapa, kami siap menerima taburan firman-Mu. Kuduskan, sucikan kami, lembutkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, supaya jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman-Lah ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berdasarkan Lukas 18 ayat 35 sampai 43, saya memberikan judul khotbah saya hari ini, kunci menerima kesembuhan ilahi. Kunci menerima kesembuhan ilahi. Jemaat Tuhan yang terkasih, lewat perikop ini kita akan melihat bagaimana Allah bekerja, bagaimana juga kita menanggapi kemahakuasaan, kuasa yang memberikan kesembuhan itu di dalam hidup kita, supaya itu menjadi nyata terjadi dalam hidup kita. Kesembuhan itu berbicara tentang hal fisik, hal jiwani, dan rohani. Jadi kesembuhan yang dimaksudkan adalah kesembuhan secara holistik, menyeluruh di dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan kesembuhan ilahi, itu adalah kesembuhan yang tidak bisa dikerjakan manusia, tetapi itu datangnya, bekerjanya karena Allah yang hadir menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Kesembuhan ilahi boleh dikatakan itu adalah mukjizat yang dikerjakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan manusia, bahkan yang belum percaya, itu juga disediakan oleh Tuhan Yesus. Artinya, jemaat Tuhan yang terkasih, kesembuhan ilahi itu untuk semua ciptaan Tuhan. Kesembuhan dikerjakan oleh Yesus, itu adalah wujud kasih-Nya, wujud kebaikan-Nya yang tidak terbatas. Tuhan Yesus peduli kepada ciptaannya, Tuhan peduli kepada setiap kita. Dia ingin datang dan Dia ingin menyelesaikan semua sakit penyakit kita, tubuh, jiwa, dan roh di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat, kita akan tahu siapa pengemis buta yang dimaksudkan Lukas 18 ayat 35 sampai 43 ini. Saya bacakan dari Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, duduk di pinggir jalan. Lewat Markus 10 ayat 46, kita akhirnya mengetahui pengemis buta yang ada di pinggir jalan, pengemis yang tidak punya pengharapan, pengemis yang dihinakan, pengemis yang diabaikan, pengemis yang tidak dipandang, dia adalah Bartimeus. Jadi Bartimeus mewakili kita yang ada di dalam kondisi yang sakit, baik sakit secara fisik seperti mata yang buta, maupun sakit di dalam jiwa kita. Ada pikiran, perasaan, tekanan-tekanan yang membuat kita stres, bahkan depresi di dalam hidup ini. Tetapi yang lebih penting adalah penyakit rohani, terutama kematian yang kekal menuju neraka yang disediakan bagi orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus datang, Dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang untuk memberikan keselamatan, memberikan kehidupan yang kekal. Di dalamnya, ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan juga terus dikerjakannya selama kita hidup di dunia ini. Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana caranya
kesembuhan ilahi, Tuhan menyediakan mujizat ingin menyatakannya kepada semua orang-orang yang dikasihinya, ciptaannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Apa rahasianya? Apa kunci menuju dan kita bisa menerima kesembuhan ilahi itu di dalam kehidupan kita? Tuhan menyediakan, tapi untuk menerimanya, meraihnya, kita harus merespon dengan benar. Misalnya dihidangkan makanan yang enak di meja, kita ada di posisi di sana. Kalau kita tidak bergerak dan datang ke meja, kita tidak akan bisa menikmati hidangan di meja itu. Lukas 18 ayat yang ke-42. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jemaat yang terkasih, Tuhan menunjukkan kepada setiap kita, kalau kita ingin menerima kesembuhan ilahi, kalau kita ingin melihat karya Kristus bekerja di dalam diri kita, Dia menyatakan mujizatnya di dalam hidup kita, maka kunci utamanya adalah iman. Percaya kepada Kristus, percaya kepada firman-Nya, percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukannya. Imanlah satu-satunya sarana untuk menarik mujizat itu, kesembuhan itu untuk ada dan bekerja dalam hidup kita. Jadi jemaat Tuhan, kalau kita sekedar tahu, itu tidak akan terjadi mujizat. Karya Kristus tidak akan bekerja. Jadi Tuhan Yesus sendiri berkata, apa yang dikatakannya? Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, kita lihat kelanjutannya apa yang terjadi. Dikatakan di situ, dan seketika itu juga melihatlah ia. Di sini jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menunjukkan ketika Yesus bekerja tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan Yesus bekerja, maka masalah di dalam kehidupan kita, sakit penyakit akan dilenyapkan, diambil, dibuang dari dalam kehidupan kita, digantikan dengan kesembuhan, digantikan dengan kesehatan. Jiwa yang hancur, pikiran yang kacau, kita yang ada di dalam kondisi stres dan di dalam kerohanian yang terpuruk, tidak lagi memiliki kerinduan, harapan, gairah kepada Kristus, kepada Allah, bahkan beribadah kepada Tuhan di hari Sabatnya. Tuhan berkata, akulah jawaban untuk semua masalah yang ada di dalam hidupku. Bartimeus menerima kesembuhan ilahi. Bartimeus menerima mujizat Tuhan. Bartimeus melangkah dengan iman. Jadi kalau kita tidak melangkah, berjalan, meraih janji itu dengan iman, itu tidak akan pernah singgah bekerja di dalam kehidupan kita. Bapa, sempurnakanlah firman-Mu ini dan karya Yesus di dalam hidup kami yang mengubahkan dan membuat kami menerima kesembuhan ilahi oleh karena belas kasih-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.